Beliau tidak melewati jalan yang sudah Anda siapkan toh, yang Anda muluskan dalam semalam itu. Presiden tidak melewati di situ, tapi Presiden malah melewati daerah-daerah yang memang belum diperbaiki, kayak gitu. Menurut Anda yang dikunci Pak? Hola netizen yang terhormat, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada hari Jumat 5 Mei 2023. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau aktivitas ekonomi dan sejumlah infrastruktur di Lampung, salah satunya yaitu meninjau jalan di provinsi tersebut. Adanya kunjungan Jokowi itu pun membuat pemerintah Provinsi Lampung berbenah, apalagi sebelumnya viral TikToker Bima yang mengkritisi pembangunan infrastruktur di Lampung tidak maju-maju dan mengeluhkan sejumlah jalan di Lampung yang rusak parah. Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi langsung bergerak cepat memperbaiki jalan yang rusak di sekitar titik yang rencananya akan dikunjungi Jokowi. Salah satu jalan yang ditinjau dan diperbaiki adalah jalan yang ada di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Perbaikan jalan di lokasi itu dikebut dan dilakukan secepat kilat untuk menyambut kedatangan Jokowi. Namun pada saat Jokowi tiba di Provinsi Lampung, ternyata Jokowi tidak melintasi jalan Rumbia. Dari rekaman video yang beredar, Presiden Jokowi justru melintasi jalan terusan Ria Cudu. Jalan ini terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan kondisinya memang telah rusak sejak lama. Ternyata Jokowi melintasi jalan terusan Ria Cudu dengan kondisi yang masih rusak parah. Jalanan berpasir, banyak lubang dan banyak genangan air. Sebelumnya, dalam keterangannya di Pusat Perbelanjaan Sarina, Jakarta pada Kamis 4 Mei 2023, Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang sangat penting karena akan mendukung arus mobilitas barang maupun orang. Untuk itu, dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan di Provinsi Lampung dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Memang betul-betul Pak Jokowi ini salah satu presiden yang paling humble, paling menghormatin. Gubernur Lampung tuh sudah dibagusinnya jalan-jalan yang nanti diduganya akan dilewati oleh presiden. Rupanya karena presiden tahu itu baru dibagusin, segan dia melintasi itu kan. Kasihan, itu baru diperbaiki, baru aja bagus ya kan. Makanya presiden melewati jalan lain sekaligus menguji ketangguhan mobil Eropa yang dipakai ya kan. Kalau mobil SMK udah hancur. Teman-teman semua, kita patut bangga dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini saat kunjungannya ke Lampung. Beliau mendengarkan suara netizen, yang mana netizen terutama yang berada di daerah Lampung sempat terkaget-kaget karena pembangunan yang berada di Lampung yang mulanya dia katakan tidak ada anggaran dana atau dananya hanya sedikit, dalam 1 hari atau 2 hari 2 malam jalan tersebut berhasil dibangun. Banyak yang mengaitkan dengan legenda Roro Jonggrang. Namun Presiden Jokowi tidak terkecoh dan cenderung mendengarkan suara netizen yang terkaget dengan kejadian tersebut. Beliau melintasi jalan yang lain untuk lebih memaksimalkan kinerja dari pemerintah daerah. Ini suatu warning buat pemerintah daerah ke depan untuk lebih serius mengurus daerahnya. Karena netizen atau masyarakat sekarang tidak bodoh dan presiden kita memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bravo Bapak Presiden Joko Widodo. Kata Pak Jokowi, kalau provinsi tidak punya kemampuan, kabupaten juga untuk menyelesaikan jalan rusak, itu sebenarnya jadi cambukan ya kan. Sekelas provinsi sama kabupaten yang dipimpin oleh gubernur dan bupati nggak bisa bereskan jalanan rusak. Jadi kemampuannya apa lah coba? Ngolah dana atau uang dari pemerintah pusat. Banyak ngolah kalian. Setelah viral baru nyiapin anggaran. Kemarin alasannya karena COVID, jadi pembangunan tertunda. Padahal proyek pemerintahan walaupun COVID tetap jalan loh Pak. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Mau nyiapin anggaran ratusan miliar pun kalau nggak dikerjakan, gitu, nunggu viral dulu. Bapak Presiden datang ke kemarin. Beliau tidak melewati jalan yang sudah Anda siapkan toh, yang Anda muluskan dalam semalam itu. Presiden tidak melewati di situ, tapi Presiden malah melewati daerah-daerah yang
memang belum diperbaiki kayak gitu. Jangan perut Anda yang dibuncitin Pak, tapi otak Anda harus dibuncitin, dikembangin, dibesarin bagaimana untuk memajukan daerahnya. Jangan sampai nunggu viral dulu ya gitu loh. Presiden tuh bukan hanya dengar dari sini satu sini. Presiden juga nggak goblok-goblok banget. Disiapin jalan untuk dilewati presiden. Tapi Pak Jokowi tidak melewati jalan yang Anda siapkan ya Bro. Beda presidennya kali ini Pak. Presiden Pak Jokowi itu dari dulu pun pinter. Jangan samakan sama presiden-presiden dahulu dia siapin jalan yang mulus-mulus saja. Tapi Pak Presiden Pak Jokowi tidak. Sampai pengawal presiden pun, protokoler Pak Presiden pun sampai geleng-geleng kepala kalau lihat Pak Jokowi mau kemana tanpa bilang dulu. Melewati jalan tikus yang pada bolong-bolong itu semua loh Pak. Agak malu apa? Pak Jokowi nyindir gubernur Lampung atau negur dengan cara yang menurut gue elegan banget. Jadi dia datang ke Lampung kan sama menteri-menteri yang lain. Nah pada saat itu ingat gak sih teman-teman kalau gubernur Lampung tuh udah nyiapin jalan dibenerin, itu demi presiden datang atau presiden lewat. Sayangnya pas Pak Jokowi datang ke Lampung, dia nggak lewat jalan dibenerin sama gubernur Lampung, tapi lewat jalan lain. Dia lewat jalan yang bener-bener kacau dan rusak. Dan sengaja mobil sedan RI satunya itu lewatin bolongan-bolongan jalannya. Jadi sengaja ngarahin mobil ke jalan-jalan yang memang rusak. Menurut gue ini cara yang smart dan sangat elegan banget sih buat nyindir gubernur Lampung ya, kalau beneran nyindir. Selain itu yang bikin gue geleng-geleng kepala, Pak Jokowi akhirnya ambil alih nih pembangunan perbaikan jalan infrastruktur di Lampung. Akhirnya ngasih tugas tuh ke Kementerian Pekerjaan Umum, ujung-ujungnya dibebani siapa? Pak Bas lagi. Pak Bas come and save the day. Gue gak bisa ngebayangin betapa malunya wajah gubernur Lampung dan wakil gubernurnya dikasih pesan tersirat dan ditampar secara nggak langsung gitu. Itu lebih pedih sih menurut gua ya. Sindiran-sindiran seperti itu lebih pedih, lebih sakit. Cuma kalau nggak dengan cara itu ya nggak bakal sadar nih gubernur Lampung, dan juga mesti harus pemerintah pusat yang turun ke daerah untuk ngurusin daerahnya. In this case gue salut banget sama Pak Jokowi dan caranya dia dalam menyindir gubernur Lampung. Kalau menurut kalian gimana nih soal mobil sedan Pak Jokowi yang datang dan melewati jalan-jalan off-road di Lampung? Apakah memang gubernur Lampung tuh pengen sengaja bikin jalan yang temanya tuh menyatu dengan alam? Atau gimana? Gue pengen dengar pendapat kalian ya, drop di komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya permintaan, harapan para netizen yang ada di Lampung, di Indonesia, bahkan di mancanegara dikabulkan oleh Pak Presiden Jokowi. Beliau hadir ke Lampung untuk langsung mengecek ya, apakah berita atau video yang beberapa pekan lalu cukup viral, bukan cukup sih, sangat viral ini benar adanya. Dan beliau nanti langsung bisa merasakan lah ya medan off-road yang ada di Provinsi Lampung, ya kan. Saya kira ini hal yang positif. Kita lihatnya positif saja, nggak usah dikaitkan dengan yang politis ya. Kita lihat dari sisi yang positif saja. Saya jadi kepikiran ini, Pak Jokowi ini kan masih menjabat sampai dengan 2024 Oktober ya. Wow, kalau beliau ini keliling tapi nggak mungkin kali ya, beliau keliling ke seluruh provinsi nih 2 minggu sekali lah, kontrol itu kinerja para gubernur, bupati, wali kota yang ada di Indonesia. Bisa jadi nih jadi perbaikan kinerja ya bagi seluruh pejabat publik kita. Yang terpenting ingat Bapak Ibu, para pejabat publik dari level terkecil ya, dari mungkin RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, wali kota, bahkan kementerian, presiden, masyarakat Indonesia ini melihat ya kan, menyaksikan, melihat, mengawasi segala kinerja Bapak Ibu sekalian. Dan dengan kecanggihan sosial media, kecepatan informasi, sekarang masyarakat terdampak ya di wilayahnya bisa langsung menyuarakan, menginformasikan ya kan, menceritakan segala hal-hal yang mereka rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi perbaikan kinerja semua ya, khususnya para pejabat publik kita. Tetap semangat, ayo bekerja untuk Indonesia.